Halo semuanya, terutama anak kos yang belum gugur di akhir bulan ini. Gimana isi samponya? Belum diisi air kan? Saya dong, sudah pinjam sampo kawan. Berjumpa lagi dengan saya, Will, masih di kos yang sama, di kosan nomor 69. Di video kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Holiday. Film ini rilis di Netflix dan diproduksi tahun 2020. Bergenre drama romance dan disutradarai oleh John Whitchell. Bercerita tentang dua sejoli yang pada awalnya sepakat hanya untuk berkencan khusus pada hari libur saja. Namun akhirnya terbawa perasaan sehingga memunculkan intrik drama. Penasaran bagaimana dramanya? Namun sebelum itu, siapkan dulu cemilan sisa yang plastiknya diikat karet untuk menemani kalian menonton alur cerita ini. Kalau begitu, mari kita lihat intro. Cerita bermula di malam Natal ketika Sloan mengunjungi rumah orang tuanya untuk merayakan Natal yang sudah menjadi kebiasaan di keluarganya. Sloan datang dengan perasaan kesal. Terlebih lagi, dia datang sendiri dan dia sangat malas ditanyai kenapa tidak membawa pasangan di hari Natal. Rodney said you didn't call him. Kemudian diperlihatkan tantenya Susan, yaitu Tante Sloan, seorang wanita yang sudah setua ibunya, namun selalu saja membawa pasangan bergantian setiap hari libur. He's just my holiday. Di lain tempat, diperlihatkan seorang pria tampan bernama Jackson. Jackson sedang mengunjungi rumah pacarnya. Jackson merasa aneh kenapa ia harus diperkenalkan pada orang tua pacarnya yang umur hubungan mereka masih muda. You're practically family. Di kamar pacarnya, ia ngomel tak henti-hentinya sampai akhirnya disenyapkan dengan teknik bercocok tanam. Paginya, saat ditanyai mana hadiah Natal dari Jackson, dia terlihat tak mempersiapkannya, hingga akhirnya dia meninggalkan rumah itu setelah dibuat kesal oleh pacarnya yang langsung jadi mantannya saat itu juga. I can't believe that you ambushed me like this in front of your parents. Kemudian, scene kembali ke rumah Sloan, di mana terlihat adik kecil Sloan melamar pacarnya di malam itu, dan membuat cemburu sekaligus kesal. Namun, dia sepertinya menyembunyikannya. Kemudian terlihat antrian orang-orang yang ingin mendapatkan uangnya kembali dari hadiah Natal yang kurang mereka sukai di pusat perbelanjaan. Di situ terlihat juga Sloan dan Jackson mengantri dan menjadi pertemuan mereka. Karena kejadian tersebut, mereka pun dekat dan saling mengobrol soal unek-unek masing-masing. Jackson mendapat ide untuk menjadikan mereka pasangan kencan khusus dari libur saja. Namun Sloan masih terlihat mempertimbangkannya, dan oleh karena itu, Jackson pun memberikan kartu namanya kalau Sloan berubah pikiran. Nice to meet you, Sloan. Here are my details. Kemudian diperlihatkan video call dari ibu Sloan, yang mana ibu Sloan memperkenalkan Sloan dengan seorang dokter bernama Farouk yang baru saja menjadi tetangga baru ibunya. Ibunya Sloan berinisiatif untuk menjodohkan mereka berdua untuk kemudian berkencan di malam tahun baru. Namun Sloan terlihat tidak menyukai Farouk dan kemudian menelepon Jackson untuk kemudian menyetujui ide Jackson menjadi kencannya di malam tahun baru. Hello? I thought I said text me, not call me. Singkat cerita, mereka pun berkencan di malam tahun baru di pesta Skyfall yang semua orang ingin merayakan tahun baru di tempat itu. Jackson terlihat menyukai penampilan Sloan yang terlihat seksi dengan gaun hitam yang gak mungkin dipakai pas jumpai dosen killer. Di pesta tersebut, ternyata Tante Susan juga datang bersama dengan kutu buku yang entah dari mana didapatnya. Kemudian terjadi suatu kejadian di mana mereka bermaksud untuk melakukan atraksi untuk menghibur orang, namun malah berakhir dengan sarang gunung Sloan terbuka dan membuat malu Sloan. Dan begitu akhir kisah holiday pertama mereka. Sejak kejadian itu, mereka benar-benar tak berkencan lagi, hingga suatu ketika di toko kue, Sloan dijumpai oleh mantannya Luke yang udah membawa gandengan baru yang lebih seksi dari Sloan. Melihat Sloan yang sedang dalam keadaan terjepit,
Jackson datang dan bertindak sebagai pacar Sloan untuk menaikkan kembali harga diri Sloan di mata mantannya tersebut. Sejak kejadian tersebut, mereka berdua, termasuk Sloan, sepakat untuk menjadi teman kencan di hari libur besar, sehingga mereka terhindar dari tekanan keluarga, mantan, teman culas yang selalu memamerkan pacarnya, serta Pak RT yang selalu menanyakan kapan kawin. So let's make it official. Hold the dates until further notice. Yang namanya dua orang berlainan jenis yang sering berduaan menghabiskan waktu, pasti nggak akan mungkin nggak hilaf. Mereka pun bercocok tanam bunga-bunga sedap malam. Usai mabuk-mabukan di suatu acara besar, mereka yang kerjaannya cuma minum aja. Di sini, terlihat Sloan tidak suka dianggap mereka sudah melakukan enak-enak tersebut dan menyuruh Jackson untuk melupakannya saja. Sweet. Let's go with that. Usut punya usut, ternyata ibu Sloan mulai menyetujui pilihan Sloan dan menginginkan hubungan mereka ke arah yang lebih serius lagi. Mereka pun lebih memilih meninggalkan tempat itu sambil berpura-pura romantis di depan ibunya Sloan. Oh yeah. You're not funny. Pada hari libur besar lainnya, yaitu hari kemerdekaan Amerika Serikat, terlihat mereka dan keluarga besar Sloan merayakannya dengan menyalakan kembang api yang banyak di sebuah pantai. Terjadi sebuah insiden di mana Jackson kurang hati-hati sehingga meledakkan tangannya sendiri dan membuat semua orang panik, dan oleh karena ini Sloan yang harus mengantarkannya ke rumah sakit untuk membereskan tangannya kembali. Sloan, good luck. His fuck you fingers in your hands. Don't say that! Di rumah sakit, sembari menunggu dokter, Sloan dan Jackson tertawa-tawa karena nyimeng untuk menghilangkan rasa sakit Jackson karena jari tangannya yang lepas. Saat dokter datang, rupanya sang dokter adalah Farouk, laki-laki yang sudah ditolak oleh Sloan. Mereka pun mengobrol biasa dan rupanya obrolan tersebut menimbulkan kecemburuan dari Jackson. Wow. Lalu diperlihatkan Jackson dan Sloan saling curhat ke orang kepercayaannya mereka masing-masing soal apa yang mereka rasakan satu sama lain. Jackson kemudian mempraktekkan saran temannya untuk sedikit jual mahal agar harga diri laki-lakinya tak diinjak-injak. Kayak laki-laki di kosan ini pada jual mahal kalau mau ditraktirin ceweknya, padahal dompetnya udah kosong. Dan bisa ditebak, di pernikahan adiknya, Sloan datang bersama Dr. Farouk, sedangkan Jackson datang bersama Tante Susan. Sloan yang mengira sedang dibuat cemburu oleh Jackson bertingkah konyol di lantai dansa, hingga yang terjadi, Tante Susan dan Farouk harus berdansa sange mode. Singkat cerita, di pesta Halloween, Sloan yang salah minum obat harus dibopong pulang oleh Jackson karena kostumnya kesempitan dan perutnya sudah sangat sakit. Mereka pun harus berusaha payah melepas pakaian Sloan dan membiarkan Sloan BAB sebanyak-banyaknya. Setelah merasa mendingan, Sloan dan Jackson ngomong sebentar dan merasa benih-benih sange, dan mereka pun bercocok tanam bunga sedap-sedap. Disinilah drama itu mulai muncul. Sloan yang jelas-jelas baru bercocok tanam bunga sedap-sedap tak mengakuinya di depan kakaknya. Pernyataan tersebut kemudian sampai di telinga Jackson yang membuat kesal lalu meninggalkannya. You guys had sex. No, we didn't. We didn't. Di hari Thanksgiving, sebuah nasihat datang dari Tante Susan yang berisi penyesalannya karena sudah banyak meninggalkan laki-laki yang menyayanginya, karena terlalu takut untuk sebuah hubungan, dan menyuruh Sloan untuk jangan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan tantenya tersebut. Hal tersebut membuat Sloan bimbang sampai puncaknya di malam Natal. Kembali Sloan berjumpa Jackson di eskalator pusat perbelanjaan. Tak menyia-nyiakan waktu, Sloan berusaha mengejarnya sampai ia naik sebuah panggung untuk memanggil Jackson. Pujaan hatinya tersebut. I just want to say I fucked up. Di situ juga ia mengucapkan permintaan maafnya karena sudah menjadi pengecut. Jackson akhirnya menerima permintaan maaf dari Sloan tersebut dan film pun habis. Bagaimana menurut kalian art cerita ini? Menurut saya, film ini memiliki cerita yang lumayan menarik, samping memiliki drama yang kurang relate dengan kehidupan masyarakat kita. Film ini sangat aku rekomendasikan bagi kalian yang bosan dengan sesuatu yang lumayan logis dan ingin menonton sesuatu yang lumayan imajinatif.
Dan pesan moral dari film ini bagi kita semua, terutama anak-anak kos yang masih berjaya di negeri ini, carilah pasangan yang lebih mapan dari kita sedikit agar bisa menghidupi kita menunggu kita dapat kerja. Sekian untuk kali ini, mohon maaf atas salah-salah katanya. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, silakan klik like, tidak suka silakan klik dislike. Dan kalau kalian ingin melihat konten seperti ini lagi, subscribe ke channel ini. Dan selamat berjuang. Hidup anak kos Indonesia.